poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama, mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Diputri Kamal dengan NIM 2401111000334. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas PKN individu tentang melakukan riset terkait pelaksanaan konstitusi, demokrasi, dan hak warga negara di Indonesia. Baik, jawaban saya yang pertama ada pelaksanaan konstitusi. Catatan kritisnya, yang pertama, masih terdapat pelanggaran prinsip konstitusional seperti penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, oleh eksekutif atau aparat hukum. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi pengawal konstitusi, tetapi kasus etik di MK seperti pelanggaran kode etik hakim menunjukkan lemahnya kontrol internal. Yang ketiga, konstitusi menjamin pemisahan kekuasaan, tetapi praktiknya kekuasaan eksekutif sering mempengaruhi lembaga yudikatif dan legislatif melalui kooptasi politik atau intervensi. Yang kedua ada demokrasi. Catatan kritisnya, yang pertama, demokrasi prosedural berjalan, pemilu terlaksana, tapi substansi demokrasi belum ideal. Partisipasi rakyat masih rendah dan dominasi elit politik sangat kuat. Yang kedua, oligarki politik menghambar regenerasi dan representasi politik yang adil. Banyak kebijakan dibuat bukan demi rakyat, tetapi untuk kepentingan elit. Yang ketiga, polarisasi politik dan politik identitas masih marak, terutama menjelang dan selama pemilu. Hal ini merusak kualitas demokrasi deliberatif dan memperkuat segregasi nasional. Yang ketiga, hak warga negara. Catatan kritisnya, yang pertama, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi masih sering dibatasi, terutama melalui Undang-Undang ITE yang multitafsir dan digunakan untuk membungkam kritik. Yang kedua, hak atas pendidikan dan kesehatan belum merata, terutama di daerah 3T, terendah, terpencil, tertinggal. Yang ketiga, penegak hak asasi manusia HAM masih lemah. Kasus pelanggaran HAM berat belum tuntas dan ada ketimpangan perlakuan terhadap kelompok minoritas agama, gender, dan adat. Kesimpulan umum, secara formil Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat melalui Konstitusi Undang-Undang 1945. Namun, dalam pelaksanaannya terjadi inkonsistensi antara norma dan praktik. Demokrasi berjalan tetapi seringkali lebih bersifat prosedural, bukan substansial. Hak warga negara dijamin, tetapi implementasi masih diskriminatif dan tidak merata. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.